Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Miss Septi dalam pelajaran PPKN. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat belajar online-nya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga kita diberikan ilmu dan diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Langsung saja kita simak video penjelasan materi dari Miss berikut ini. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak di rumah. Kompetensi dasar 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pembelajarannya adalah menjelaskan hak sebagai anak di rumah, menjelaskan kewajiban sebagai anak di rumah, dan menjelaskan tanggung jawab sebagai anak di rumah. Karena sekarang kita belajar dari rumah, semua aktivitas dilakukan di rumah, maka kali ini Miss akan menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anak di rumah. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Apa sajakah yang menjadi contoh hak anak di rumah? Di antaranya yang pertama yaitu mendapatkan makanan dan minuman. Makanan adalah kebutuhan yang utama manusia. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Rasa aman dan nyaman di rumah akan membuat kita betah untuk berada di rumah. Contoh hak anak yang ketiga adalah mendapatkan kesejahteraan hidup. Berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua kepada kita, harus kita syukuri. Contoh hak anak yang keempat adalah mendapatkan bimbingan saat belajar di rumah. Jika saat sedang belajar di rumah teman-teman menemukan kesulitan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada ayah dan ibu di rumah. Sekarang kita masuk ke kewajiban anak di rumah. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang individu. Apa sajakah contoh-contoh kewajiban anak di rumah? Yang pertama adalah menjaga kebersihan rumah, misalnya membersihkan kamar, menyapu lantai, merapikan tempat tidur. Contoh yang kedua adalah patuh terhadap nasihat orang tua. Jadi, jika orang tua sedang menasihati kita, kita tidak boleh membantahnya. Yang ketiga adalah menghormati dan menyayangi anggota keluarga. Kita harus selalu hidup rukun dengan semua anggota keluarga kita. Contoh yang keempat adalah mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Kita wajib mengerjakan pekerjaan rumah yang sudah ditugaskan oleh guru dari sekolah. Nah, setelah kita belajar hak dan kewajiban anak di rumah, sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab anak di rumah. Tanggung jawab adalah kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, ketika seorang anak sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh kesadaran tanpa harus menunggu instruksi dari orang tua, maka anak tersebut sudah disebut anak yang bertanggung jawab. Internalisasi nilai keislaman dari materi kita hari ini adalah Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183. Yang artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ayat ini melarang kita untuk mengganggu hak-hak orang lain, yaitu dengan cara menjalankan kewajiban yang ada pada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekian penjelasan dari Miss. Jangan lupa kerjakan tugas. Tugasnya adalah mengerjakan soal di Google Form yang linknya sudah dibagikan di WA grup kelas masing-masing. Sebelum mengerjakan soal, sebaiknya teman-teman membaca terlebih dahulu rangkuman yang juga sudah dibagikan di grup kelasnya masing-masing. Kemudian kerjakan soal dengan sungguh-sungguh, karena ini akan masuk dalam penilaian KI 3. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.